Oke, lanjut. Bihim adzabu jahannam wa bi'sal masir, dan seburuk-buruknya tempat kembali. Dan bagi orang-orang yang kafir terhadap Rabb mereka, yaitu siksaan jahannam. Dan jahannam itu adalah seburuk-buruknya tempat pulang. Kenapa dia bilang tempat pulang? Emang kita dari situ? Ya karena kan kita berasal dari kisaran sana, tetapi kita adanya di surganya awalnya, gitu. Tapi ketika kita dikembalikan lagi kepada Allah, kan kita kan dikembalikan lagi kepada Allah, cuman tempat dikembaliin itu cuma ada dua, kalau enggak surga ya neraka, begitu. Yang jelas kita akan kembalikan. Oke, kemudian diceritain di sini idza ulqu fiha. Siapa yang pada saat dilemparin ke dalamnya? Kan dia ngomong tentang apa tadi? Iya, tentang jahannam. Oke, sekarang dia berbicara tentang jahannam itu adalah tempat apa? Ya, seburuk-buruknya tempat kembali. Oke, jadi kita mendapatkan informasi di sini adalah kita sudah dikasih tahu tentang apa itu jahannam, dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Nah, sekarang kan karena setiap ayat ini harus kita paham dulu ayat nomor 4 baru bisa nyambung ayat nomor 5. Gitu sistemnya Al-Qur'an ini, makanya dia keterkaitan terus, dia mengait dia. Jadi kalau kita mau baca nomor 5 tanpa memahami nomor 4, jadi kayak terputus, dia nggak nyambung. Oke. Nah, jadi yang nomor 4 tadi saya ulangi lagi, kita dikasih tahu tentang jahannam di sana adalah tempat siksaan, dan kemudian di sana seburuk-buruknya tempat kembali. Lalu dia bilang idza ulqu fiha, pada saat dilempar mereka di dalamnya. Nah, dalamnya berarti di dalamnya jahannam. Kamu sami'ulaha, kamu akan mendengar dari itu syahiq. Syahiq ini adalah suara jeritan, suara amukan, suara apa di sini? Suara mengerikan lah. Syahiq di sini suara yang keras dan mengerikan. Jerit tapi. Ya. Wahya tafur, dan dia tafur di sini apa artinya? Kalau di sini nah, membara di sini kayaknya marah kita, dan lega. Makanya kita biar kita tahu lega. Terubuk. Tafur ini menyala. Memancar air. Mendidih, menggelegak, ini bergerubuk. Ini apa mulai begitu loh, mendidih gitu. Meledak kayak gitu ya. Oh, berarti ini suara itu ya? Teriakan neraka. Suara neraka. Iya, yang diomongin ini bukan yang orang-orangnya yang menjadi. Iya, yang dimaksud itu jahannam. Karena jahannam di sini dia bisa ngomong. Iya. Karena dia dalam Al-Quran di ayat lain itu kan, ketika dia ditanya halim talati, dia di dalam surat Qaf dibilangin ketika Allah bertanya kepada neraka, udah penuh neraka? Neraka ini kan benda, bukan manusia. Nah, halim talati fataqulu, kemudian neraka menjawab, tambahan, mana tambahan, minta tambah, dia bilang. Nah, dia ngomong tuh bukan penjaganya, tapi apinya yang ngomong. Nah, jadi bergolak. Jadi api ini di sana itu digambarkan sesuatu yang hidup, punya jiwa, punya rasa. Orang gunung aja hidup kok, ibaratnya apa awan apa seolah dia apa ya punya jiwa kayak gitu kan, apalagi api neraka di sini. Ya. Jadi hiyatafur dia yang apa ya, yang bergolak, ngamuk kayak gitu kan, menggelegar, menjerit, ngamuk. Ini yang dimaksudkan adalah jahannam itu ya, betul. Bukan jahannamnya. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam bi'sal masir. Nah, bi'sal masirnya ini dijelasin dengan cara saking ngerinya, saking bi'sanya, dia bilang itu yang bisa ngamuk, dia bilang bisa berjerit, berteriak, bergolak, itu bi'sanya idza ulqu. Nah, yang apa yang kita bilang ke sana itu dimasukin itu bukan dengan halus, enggak dipersilahkan, tapi dilempar. Makanya kata-kata ulqu di sini dilempar. Cara masukinnya aja. Jam itu tadi. Beda sih. Oh iya. Terlempar. Ya, lakukan karena kata lakoya itu bisa artinya bertemu, dipertemukan, juga bisa dipertemukan, dijatuhkan. Makanya kan liko karena dia kan pertemuan sama adanya ini.
dipaksa. Ya, Iya, dua lempar tulqiyah, jadi lemparkan tongkatmu kayak gitu kan. Ya, lempar dan bertemu artinya liqa ulqu tulqiyah ini paling sering nggak dipakai, pengulangan yang termasuk yang paling dominan. Ya, jadi apa yang kita dapetin berarti dimasukin neraka dengan cara kita dilempar di saut kita di sana gitu. Nah, kalau orang beriman tidak disaut masuk ke jadi dia dipersilahkan gitu ya, silakan ya, jadi pas cara memasukinya masing-masing aja sudah beda kayak gitu, cara jalannya pun beda-beda kayak gitu, yang masuk di pintu gerbang surga itu ya udah taman, itu udah nunggu bidadari ya. Kita enak, kita jalan ada dipakai dilempar-lempar segala red carpet, terus suara siapa? Ini backgroundnya katanya Wisari. Kalau dalam surat Maryam, ya yauma nasyurul muttaqina ila rahmani wabda, pada saat dipersilahkan penghuni surga itu dengan penuh rasa kehormatan untuk silahkan masuk ke surga kayak gitu. Manusyurul mujrimina ila jahannam wirda, pada saat dilempar dengan kasar orang-orang yang mujrimin atau pendosa itu disaut dengan kehinaan ke dalam neraka. mujrim rajam. Iya, itu beda. Ya lain kan kemarin. Beda kan kemarin. Jeram kan itu kan jeram. Iya. Jadi kita dikasih tahu di sini cara memasuki surga atau neraka itu ya dengan cara yang berbeda-beda. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Nah, jadi belum apa-apa dia sudah gentar dulu, sudah ketakutan kita kayak gitu. Jadi bukan hanya sakit ini tapi sesuatu yang marah. Apabila mereka dilemparkan di dalamnya, mereka mendengar suara mereka yang mengerikan dan neraka itu membara. Kemudian diceritain lagi di sini yang dibicarakan. Jadi lanjutannya ini adalah bagaimana suara itu. Jadi definisi jahanam itu ya, jadi kayak jahanam yang punya jiwa itu ingin dijelasin sekarang. Jadi jahanam yang punya jiwa itu takadu tamayyazu minal ghais. Kita dijelasin nih, hampir aja dia meledak neraka itu karena semarah yang luar biasa. Nah, dari apinya bukan panas doang, tetapi dia kayak sangarnya gitu kan menggentarkan juga. Ya, takadu tamayyazu minal ghais, hampir aja dia meledak dia karena rasa amarahnya. Berarti sangar sekali berarti api jahanam ini. Kemudian dijelasin lagi nih tentang api jahanam dan orang-orang yang memasukinya. Kullama ulqiya fiha fauzun. Nah, dikasih contoh ya. Pada setiap kali dilemparin ke dalamnya yaitu jahanam itu fauzun, satu golongan. Golongan siapa? Satu golongan, misalnya satu kelompok kayak gitu kan. Fauzun Lagi dia bilang apa? Dia bilang seorang ya. Iya kan maksudnya kan kelompok. Banyak banget. Kan satu di antara 1000 soalnya yang langsung masuk surga masalahnya dia. Bayangkan satu di antara 1000, makanya berdiri di lapangan umum, berdiri orang ada 1000 mungkin ya, berarti cuma satu yang berpotensi kayak gitu kalau dipukul rata semua saking sedikitnya. Itu yang bilang saya ingin mati besok, belum tentu bisa satu di antara 1000.